negara. Kemudian yang kedua adalah analisa isu-isu strategis dan isu-isu kontemporer. Nah, kemudian kesiapsiagaan bela negara, ya. Jadi 3 materi itu. Nah, nanti saya akan share di dalam LMS atau di WA materi agenda pertama. Di sana ada penjelasan singkat tentang bela negara, tentang kebangsaan, tentang bela negara, tentang nilai-nilai bela negara, tentang isu strategis dan kesiapsiagaan bela negara. Itu akan saya share melalui WA dan LMS. Ya. Ada materi dalam bentuk Word tertulis, ada materi dalam bentuk tayangan PowerPoint. Nah, untuk malam ini saya akan jelaskan secara sepintas ya, masalah apa itu wawasan kebangsaan, apa itu nilai-nilai bela negara, dan apa itu isu-isu strategis dan isu kontemporer serta kesiapsiagaan bela negara. Tapi sepintas. Nah, nanti pada agenda kedua, kalian akan mendapatkan atau diberikan materi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak itu akronim. Akronim dari ber-nya itu adalah berorientasi pelayanan. Kemudian A-nya itu adalah akuntabel. Kemudian K-nya itu adalah kompeten. Kemudian H-nya itu harmonis. Kemudian L-nya itu adalah loyal. Kemudian LA, A-nya itu adalah adaptif, dan K-nya yang terakhir itu adalah kolaboratif. Ya. Jadi berakhlak itu adalah akronim dari nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Ya. Nilai-nilai dasar itu adalah nilai kebaikan yang harus diterapkan oleh setiap individu ASN, baik ASN yang pegawai negeri maupun ASN yang P3K nantinya. Jadi itu tidak bisa ditawar. Menu yang tidak bisa ditawar harus dijalankan, dipraktekkan oleh setiap individu ASN yang baik. Ya. Nah, kalau ASN yang nggak baik ya terserah. Tapi diharapkan ASN baik akan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak. Itu agenda 2. Sama, waktunya ya diberikan pelajaran selama 5 jam pelajaran, kemudian 2 hari asinkronus. Ya. Asinkronus itu adalah kesempatan kalian untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Ya. Jadi belajar sendiri, mencari referensi yang sudah ada, tanya kiri, tanya kanan, tanya depan, tanya belakang. Nah, kemudian materi yang sudah diberikan oleh narasumber, dalam hal ini oleh Widya Iswara, itu menjadi lebih lengkap karena kalian lengkapi sendiri. Jadi jangan mengharapkan bahwa 100
Maaf Pak, nge-lag Pak. Putus mungkin. Teman-teman gimana? Sama. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar. Sama, suaranya Bapak sudah terputus. Juga ini apa Diem diem? ya? Iya, diem. Nggak bergerak. Benar, di tempatku petir cetar-cetar, ya Allah. Ya, di tempat saya juga. Sama. Takut lihatnya juga. Itu terpental tuh bapaknya. Keluar dari Zoom, Bapak. Itu. Oke, ditunggu lagi. Oke. Ini udah ada Bapak. Oke. Halo? Oke, Pak. Siap. Iya, Pak. Nggih, Pak. Jadi kalian nanti pada agenda 3 disiapkan sebagai pegawai yang baik. Ya. Di agenda 3 itu kalian diberikan tantangan untuk menjadi seorang ASN yang smart. Nah, ASN yang smart itu adalah ASN yang berintegritas, yang nasionalis, yang profesional, yang berwawasan global, yang punya networking luas, kemudian bermental entrepreneur, kemudian punya sifat-sifat hospitality, ya. Hospitality itu adalah ramah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian harus mampu menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Nah, ketang-ketang bahasa asingnya itu adalah bahasa Madura. Kalau kalian orang Jawa kan bahasa asingnya Madura itu bahasa asing. Pokoknya menguasai bahasa asing. Oke, jadi ada sekitar 8 kriteria untuk bisa menjadi pegawai yang baik. Nah, itulah yang diberikan kepada kalian di 3 agenda, dan agenda keempat nanti kalian disuruh meraktekkan. Jadi nilai yang pertama, nilai kedua, agenda pertama, agenda kedua, agenda 3 disuruh praktekkan di dalam sebuah kegiatan yang namanya aktualisasi. Ya, aktualisasi itu mengaktualisasikan apa? Mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di agenda 2. Ya, agenda 2, agenda berakhlak gitu. Nah, itu disuruh mengaktualisasikan ke dalam kegiatan sehari-hari. Tapi difokuskan, kegiatan sehari-hari itu difokuskan kepada kegiatan pemecahan masalah. Nah, nanti kita akan bicara tentang bagaimana mencari masalahnya. Baik, saya akan kembali ke depan. Itu adalah rangkaian latsarnya. Sekarang kita berada di agenda pertama. Agenda pertama ini bertujuan untuk membekali kalian menjadi warga negara yang baik. Nah, kebetulan kalian adalah ASN, kebetulan kalian adalah pegawai negeri sipil, ya. Nah, tetapi di sini diberikan bekal untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bagaimana caranya? Anda harus tahu bangsa dan negara Anda itu siapa, ya. Bangsa dan negara Indonesia itu siapa? Jangan ngomong, "Alah sudah tahu Pak, Kasep," ngomongin gitu, ya. Jangan ngomong gitu. Karena apa? Karena wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini penting sekali untuk kita refresh, untuk kita segarkan. Karena sejak tahun 1998 itu pembicaraan tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, Astagatra, Trigatra, Pancagatra, geografi dan sebagainya, geostrategi, geopolitik dan sebagainya itu dihilangkan dari kurikulum kita. Nah, jadi anak-anak muda itu memang tidak mengenal itu.
Nah, kalau anak-anak muda itu tidak mengenal itu, terus guru-guru seperti kalian itu juga tidak mau mengenal itu. Nah, ini fatal nanti ya. Karena memang targetnya pada tahun 1998 itu pihak asing itu berusaha untuk menjauhkan pemuda-pemuda Indonesia itu dari bangsanya. Sehingga mereka hanya mikiri masalah apa namanya bangsa lain, ya, yaitu yang mengirimi pesan itu. Nah, targetnya adalah Indonesia mengalami lost generation, ya, mengalami 2 kali lost generasi. Nah, Anda itu termasuk salah satu apa namanya targetnya, generasi milenial yang sekarang itu adalah generasi yang dijadikan target untuk tidak mengenal Indonesia. Ya. Jadi mereka hanya mengenal negara lain, bangsa lain melalui gadgetnya, melalui medsosnya. Ya. Nah, sedangkan untuk mengenal bangsanya, mereka itu tidak terlalu akrab. Kalau tahu Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila dan sebagainya, mereka hanya tahu bahwa itu adalah semacam sebutan saja. Tapi mereka tidak menghayati bahwa mereka itu bangsa Indonesia yang seperti itu, ya. Sekarang kalian berusaha untuk dikenalkan kembali, direfresh, apa namanya, disegarkan kembali. Dan ini tanggung jawab kalian untuk menghidupkan kembali wawasan kebangsaan itu di kalangan generasi muda, utamanya anak-anak didik kalian di SD, ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan itu tidak sekedar cara pandang, tidak sekedar bagaimana kita memandang Indonesia dan lingkungannya, ya. Tetapi wawasan kebangsaan itu adalah konsep, ya, konsep tentang kehidupan bangsa dan negara. Nah, jadi di situ tersembunyi makna yang sangat dalam. Tidak sekedar kita ngerti bahwa Indonesia itu terletak di sekian garis lintang selatan, sekian garis bujur timur, ya, terletak di antara 2 benua, di antara 2 samudra. Tidak hanya itu, tetapi kita mengenal bahwa bangsa yang terletak di kawasan seperti itu punya kelebihan-kelebihan, punya kehebatan-kehebatan, ya, yang tidak dipunyai oleh bangsa dan negara lain. Nah, tetapi di balik itu, bangsa Indonesia, negara Indonesia juga mempunyai banyak sekali kekurangan yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk melemahkan kita, untuk menguasai kita. Nah, ini yang harus diketahui betul, terutama oleh guru-guru seperti kalian. Ya, nah, ini yang harus kalian betul-betul pegang. Karena inilah kunci kita. Kita bisa nanti kuat ke depan kalau kita pegang ini prinsip-prinsip kebangsaan ini. Nah, kalau ini sampai kendur, kalau sampai kemudian gugur, merontok, dan kemudian anak-anak didik kita itu tidak mau lah untuk mengenal itu, nah, sudah Indonesia tinggal menunggu waktunya saja, ya. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal-hal seperti itu, ya. Jadi nanti silakan baca di materi saya, itu akan menjadi lebih jelas, ya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang, ya, bangsa dan kita tentang diri dan lingkungannya. Ya. Jadi bangsa kita itu ya Anda, ya Mbak Yuanita, Mbak Yuniati, Mbak Sylvia, Mbak Yuli, ya Mas Bagus dan sebagainya itu, nah juga saya, juga mereka dan yang lain-lainnya itu, ya. Nah, itu adalah bangsa Indonesia. Nah, mungkin kalian Pak, ya ada teman-teman kok, aku guru, ya, guru itu lulus SPG, ya. Terus pergi SD, ya, kalau guru SD, ya. Itu loh Pak, ya ngerti lah bangsa Indonesia. Nah, baik. Prinsip-prinsip ini yang biasanya disepelekan bahwa kita itu seakan-akan mengenal bangsa kita.
ya. Tetapi sebetulnya belum mengenal. Nah, buktinya saja kalau kita ke misalnya ke Madura, gitu ya, masih gegeran kok kalau Madura. Nah, kita seakan-akan tidak bisa menerima Madura itu panjangnya uangnya angel loh, dari Kartolo, gitu ya. Katanya Kartolo, katanya Basman angel, gitu ya. Nah itu artinya kita masih belum mengenal bangsa kita itu. Ya, terus Madura angel ngono itu wong porong kuwi angel neh, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kita bagaimana kita mengenal mereka itu sampai sedalam-dalamnya. Ya. Jadi dengan begitu kita mengenal bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berbeda-beda dalam segala hal, ya, dalam segala hal, ya kulitnya, ya apa rambutnya, ya kemudian kebiasaannya, ya, kemudian adat istiadatnya, agamanya, bahasanya, macam-macam, ya, macam-macam. Itu kalau dikumpulkan di lapangan itu ya itu seperti dawet gitu ya, seperti dawet cendol gitu ya. Mau macam-macam warnanya itu. Tapi kalau dicedok itu dirasakan itu ya legi-legi gurih ya. Ya, itulah rasanya Indonesia. Jadi itulah esensi dari bineka gitu ya, bineka tetapi tunggal ika. Ini yang harus kita pahami kalau kita ngomong Indonesia, berarti ada di sana Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna daripada Bhinneka Tunggal Ika itu esensinya paling utama, bukan kita ngerti Bhinneka itu berarti beraneka, Tunggal Ika itu berarti satu, dua. Tidak hanya itu, tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu kita mengerti bahwa selain diri kita yang orang Sidoarjo, yang orang Korok, yang orang Kerembung, ya, yang orang Tulangan itu ada orang Kriang, ya, ada orang Legundi, ada orang Mojokerto, ada orang Jombang. Nah itu semuanya berbeda-beda. Ya. Jadi mengerti yang demikian itulah yang namanya wawasan kebangsaan. Ya. Jadi kalau hanya sekedar wawasan kebangsaan adalah, nah, itu belum ngerti wawasan kebangsaan. Ya. Tetapi kalau sudah mengerti bahwa kita itu berbeda-beda seperti itu, ya, gampang konflik, gampang tersulut adu domba dan sebagainya, sehingga kita berusaha untuk menjadi perekat itu semuanya, itu wawasan kebangsaan. Oke, jadi wawasan kebangsaan itu adalah wawasan setiap warga negara Indonesia tentang bangsa dan lingkungannya yang serba berbineka tetapi tunggal ika, ya. Berbineka dari segi fisiknya, ya. Berbineka dari segi sosialnya. Ada di sana dari aspek fisik itu aspek geografis, aspek penduduk demografis, aspek sumber kekayaan dan sumber daya alam. Nah, itu fisik. Kemudian ada yang aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, jadi gabungan antara aspek-aspek fisik dan aspek-aspek sosial itu adalah satu kesatuan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang dalam konteks wawasan kebangsaan disebut wawasan Nusantara, ya. Kalau berbicara wawasan Nusantara, maka ada pemahaman yang namanya Astagatra. Astagatra itu 8 aspek yang tadi saya sebutkan, terdiri dari Trigatra, aspek fisik, Pancagatra, aspek sosial. Nah, jadi kalau dihubungkan antara wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara,
maka wawasan kebangsaan Indonesia adalah wawasan Nusantara, yaitu wawasan tentang bangsa Indonesia yang serba satu dalam aspek fisik dan aspek sosialnya. Nah, ini sudah ketemu ya, wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Nah, kalau kita bicara masalah wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, Astagatra, Pancagatra, Trigatra, maka kita akan bicara tentang bagaimana kita memelihara agar aspek fisik, aspek sosial itu selalu tahan terhadap goncangan, selalu tahan terhadap segala bentuk ancaman. Ya, nah itulah yang dinamakan sebagai ketahanan nasional. Nah, jadi ketahanan nasional itu tidak sekedar ketahanan nasional adalah, nah, itu ya. Tetapi ketahanan nasional itu di dalamnya ada banyak ilmu, ya, banyak ilmu. Ada ketahanan nasional yang bisa dilihat sebagai sebuah kondisi, ya, sebuah kondisi kehidupan bangsa. Tetapi ketahanan nasional juga bisa dilihat dari segi konsep kehidupan bangsa. Nah, malah ketahanan nasional juga bisa dijadikan sebagai strategi, ya, strategi di dalam mewujudkan tujuan nasional. Ya. Sekarang mari kita uraikan. Apa sih maknanya ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi? Ya. Ketahanan nasional sebagai kondisi berarti sebuah kondisi yang mencerminkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang dinamis. Ya. Indonesia itu kehidupannya, sosialnya, interaksinya itu dinamis. Dinamis itu ya pasang surut. Ya. Nah, pasang surut itu mencerminkan di dalamnya itu ada ketangguhan. Ya, di dalam menghadapi apa? Menghadapi berbagai bentuk ancaman yang datang dari luar. Ya. Kemudian juga bisa dalam bentuk keuletan. Keuletan itu apa? Keuletan di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ya. Jadi ketahanan nasional itu adalah ketangguhan dan keuletan bangsa Indonesia dari aspek fisik dan aspek sosial dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, itu kondisi. Ya, kita harus tahan. Kemudian yang berikutnya konsep. Nah, jadi di sini ketahanan nasional itu mencakup pemikiran yang komprehensif. Pemikiran komprehensif tentang apa? Ya tentang bangsa ini. Ya dari geografisnya, ya dari demografisnya, ya dari sumber kekayaan alamnya, ya dari pengamalan ideologi Pancasilanya, ya dari pengalaman politiknya, ekonominya, ya sosial budayanya, dan sampai kepada kemampuan pertahanan keamanan. Itu adalah merupakan gambaran konsep yang komprehensif. Ya, tidak boleh dipotong, tidak boleh membahas masalah politik saja. Kalau bahas Indonesia tidak bisa. Ya, kalau bahas masalah Indonesia, ya bahas dari A sampai Z. Nah, itu namanya konsep yang berbasis ketahanan nasional. Nah, kemudian strategi, ketahanan nasional sebagai strategi adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan dengan cara menghindarkan terjadinya permasalahan itu di setiap aspek kehidupan itu. Nah, supaya apa? Supaya aspek itu saling mendukung menjadi sebuah kekuatan yang bulat dan utuh. Ya, itu strategi. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan keamanan itu
itu tidak harus langsung keamanannya itu. Nah, kita bisa mulai dari masalah ekonominya, masalah politiknya, masalah sosial budayanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah ketahanan nasional sebagai sebuah strategi. Baik, untuk bisa begitu, maka kita harus waspada, ya, waspada. Nah, kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman itulah yang namanya kewaspadaan nasional, ya. Jadi meskipun kita lakukan kewaspadaan itu ada di Kerembung, ada di Porong, ada di Tulangan, ada di Kecamatan Kota Sidoarjo, tetapi itu mempunyai kontribusi yang sangat besar, yang sangat signifikan kepada kepentingan nasional. Jadi meskipun itu ada di daerah, bisa kita sebut itu adalah ketahanan nasional di Sidoarjo. Nah, kewaspadaan nasional di Sidoarjo. Jadi begitu ya. Untuk bisa kita tahan, maka kita perlu waspada. Nah, itulah yang namanya kewaspadaan nasional. Baik, kita sudah bicara secara cepat tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, Astagatra, ya, Trigatra, Pancagatra, kemudian ketahanan nasional, kemudian kewaspadaan nasional. Ya, nah, setelah kita tahu bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan nasional, maka kita kemudian bisa menempatkan diri. Kalau begitu apa ya peran saya di dalam proses untuk meningkatkan ketahanan, kewaspadaan, dan sebagainya tadi. Nah, maka kita akan berbicara masalah bela negara, ya, bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara itu adalah sikap, tindakan, dan perilaku setiap warga negara yang mencerminkan kecintaannya kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan diimplementasikannya dalam bentuk segala upaya untuk menjaga agar bangsa dan negaranya tidak sampai menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri yang bisa mengganggu keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Ya, jadi itu ada rasa cinta kepada bangsa dan negaranya yang berdasarkan Pancasila. Kemudian ada rasa kegiatan upaya untuk menjaga jangan sampai bangsa dan negara Indonesia itu terancam oleh kegiatan-kegiatan dari dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian yang paling akhir, semua yang dia lakukan itu akhirnya memberikan sumbangan kepada proses perwujudan tujuan nasional dari bangsa dan negara Indonesia. Ya, itu adalah bela negara. Nah, apakah kita wajib Pak melakukan bela negara? Oh, wajib, ya. Kita itu berhak dan wajib. Halo? Ya Pak, siap Pak. Udah nyambung. Iya, sudah. Pak, masih jelas Pak. Masuk Bang. Ya. Baik, saya lanjut. Jadi kita wajib, ya, itu pasal 27 dan pasal 30. Ya, kalau pasal 30 itu ayat 1, pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945. Itu menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk melakukan kegiatan bela negara. Nah, sekarang bela negara yang diwajibkan itu bagaimana?
yaitu pengertiannya. Ya. Pengertiannya itu adalah setiap tindakan, ya, tindakan, terus sikap dan perilaku dari seluruh setiap warga negara untuk menjaga bangsa dan negaranya itu agar tidak sampai kena ancaman dari dalam maupun dari luar, ya, yang bisa mengganggu keselamatan dan juga kelangsungan hidup bangsa dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. Oke. Terus apa kegiatan kita untuk membela negara? Apakah kita jadi tentara? Apakah kita harus tembak-tembakan masuk di dalam pertempuran? Ya. Nah, kalau kita jadi tentara, Mbak Yuniati itu nanti nggak kuat bawa bedil itu. Ya. Nah, ya. Begitu bawa bedil meledos terus melayu petang-petang pontang-panting nggak karu-karuan itu. Ya. Jadi kita melakukan kegiatan bela negara tidak harus jadi tentara, tidak harus nembak, tidak harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militeristik, ya. Jadi kita melakukan kegiatan bela negara itu dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita itu sekarang jadi guru, maka jadi guru itu adalah bela negara. Asalkan diniati yang baik, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menghasilkan anak-anak didik yang nantinya mereka itu bisa jadi calon-calon pemimpin di kemudian hari. Itu kegiatan bela negara, ya. Nah, kemudian seorang misalnya pegawai. Nah, ya, pegawai di bidang apa misalnya, atau guru olahraga. Guru olahraga itu tadi ada guru olahraga. Itu juga kegiatan bela negara, asalkan diniatkan, ya, diniatkan untuk mencetak atlet-atlet yang bisa membela nama bangsa dan negara. Itu adalah bela negara. Kemudian tukang becak misalnya. Tukang becak yang niatnya itu adalah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, agar keluarganya itu nanti anaknya bisa sekolah dengan baik, kemudian menjadi pemimpin di kemudian hari, maka itu adalah kegiatan bela negara. Ya, jadi kegiatan bela negara itu tidak harus dalam bentuk kegiatan militer. Ya. Kegiatan apa saja asalkan diniatkan untuk kepentingan bangsa dan negara di kemudian hari, ya, itu adalah kegiatan bela negara. Ya. Nah, tapi juga ada kegiatan bela negara yang memang kegiatan militer, tetapi itu dilakukan oleh militer, oleh TNI. Ya. Nah, jadi kalau kita bagi kegiatan bela negara itu ada 3 jurusan, ya, yang melakukan. Kegiatan militer itu dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama. Nah, sedangkan kegiatan yang berikutnya bisa militer, bisa tidak, ya, itu dilakukan oleh komponen cadangan, ya, yang terdiri dari polisi, kemudian anggota komponen cadangan yang terdiri dari warga negara Indonesia yang dipersiapkan, ya, dididik secara khusus menjadi komponen cadangan. Ya. Mungkin kalian mendengar di Kodim, ya, di Koramil itu ada pendaftaran untuk komponen atau untuk Komcat. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah ini komponen cadangan yang direkrut, diseleksi, dites, kemudian kalau lulus mereka jadi komponen cadangan. Nah, Komcat. Nah, itu nanti mereka dikasih seragam, kemudian dipersenjatai, kemudian digaji. Tapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, setelah habis kontraknya ya balik lagi sebagai anggota masyarakat biasa, ya. Itu Komcat. Kemudian ada komponen ketiga, yaitu komponen pendukung. Nah, komponen pendukung inilah Mbak Sylvia itu katut di dalamnya, ya.
Mbak Yulia itu, Mbak Lestari katut, Mbak Yuniati yang enggak berani nembak tadi itu ya katut di situ ya. Nah, itu adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali ya. Nah, termasuk kalau dia punya kucing, kucingnya ya katut. Kalau dia punya kambing, kambingnya ya katut. Punya misalnya peliharaan apa, anjing, burung perkutut dan sebagainya, itu semua potensi yang ada itu digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Nah, itulah yang namanya komponen pendukung. Ya orangnya, ya sarana prasarananya, ya rumahnya, ya pekarangannya, ya semuanya. Ya, itu digunakan untuk mendukung pertahanan negara jika diperlukan. Nah, jadi kita-kita ini masuk di komponen pendukung, bergerak, bekerja, mempersembahkan bakti sesuai dengan profesi masing-masing. Itu kegiatan bela negara. Ya. Nah, sekarang kita harus inventarisir. Masa kok semua kegiatan itu kegiatan bela negara? Ada kriterianya. Ya. Kriterianya adalah nilai-nilai bela negara yang terdiri dari satu. Nah, jadi orang itu melakukan kegiatan bela negara jika di dalamnya ada nuansa, ada nilai-nilai tentang cinta tanah air. Yang kedua adalah nilai-nilai tentang dia itu sadar hukum, sadar hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu tidak ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila. Nah, karena itu maka dia sumpah mati setia kepada Pancasila. Tidak ada keinginan untuk menggantikan Pancasila itu dengan landasan yang lainnya. Ya, yes, pokoknya sudah ya Pancasila itu. Ya. Nah, Terputus, Pak. Ya, terputus Pak sama. Suaranya enggak ada ya. Dan Pak Taufik enggak gerak ya. Enggak gerak, Gambarnya iya. itu. Iya. Kayaknya terkendala sinyal. Ini kan Sidoarjo lagi hujan juga. Sudah nyatet, Bu. Aku udah dapat 4 halaman. halo? Pak, dengar sekarang. Ya, sudah dengar lagi, Pak. Dengar lagi, Sudah Pak. masuk, Pak. Oke. Ya. Ya, Ya, kalau enggak belas itu ya enggak lah, enggak katut, enggak masuk di dalam kriteria bela negara ya. Nah, oke, itu 4 nilai. Nah, kemudian untuk melengkapi 4 nilai itu kita harus aktif. Ya, aktif mempersiapkan diri kita dengan kemampuan awal bela negara. Nah, ya, bagaimana kita mau siapkan diri kita? Ya, jaga kesehatan, ya. Setelah jaga kesehatan, jaga kebugaran. Ya. Setelah jaga kebugaran, ya kita harus mampu membekali diri dengan otak yang cerdas. Ya. Kemudian punya kompetensi. Jadi guru ya guru tenanan, gitu ya. Jadi guru kelas ya punya dedikasi yang sangat tinggi kepada kelasnya dan seterusnya ya. Jadi kita membekali diri kita dengan kemampuan bela negara yang memenuhi syarat. Sehat, bugar, cerdas, punya kompetensi, dan yang terakhir adalah kita ngerti di mana posisi kita dalam sistem pertahanan negara kita. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Kita masuk di komponen pendukung.
Nah, tugasnya komponen pendukung itu ya dukung ya. Dukung sesuai dengan apa? Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, ya, itu. Nah, nanti kalau misalnya disuruh, saya tolong sampean koordinir area-area itu disiap nih, area kelas 6. Nah, disiap nih itu kok nyiapnya ora iso, gitu ya. Disuruh nyiapkan, wayahe kok nyiapnya terus ngomongnya istirahat di tempat, gerak. Nah, itu blegre kabeh nanti anunya. Anaknya nggak menjadi tertib, tapi meker-meker lah karu-karuan. Nah, jadi minimal itu ngerti lah PBB ya, ngerti PBB, ngerti penghormatan, ngerti upacara, nah gitu ya. Gitu. Nah, di kongkon baris kemana-mana apa pemimpin upacara ngomong hormat gerak itu ya meneng tola tolek lah ya itu jadi guru lek ngono itu ya blaen gitu ya. Dari wong Sidoarjo blaen rek gitu ya. Nah, oke ya. Jadi itu adalah masalah wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, kemudian Astagatra, Pancagatra, Trigatra, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional ya. Kemudian masuk kepada bela negara. Nah, sekarang saya singgung sedikit tentang isu strategis ya. Jadi untuk bisa melakukan tugas-tugas seperti itu, kita harus mampu mendeteksi bahwa di sekeliling kita, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada sesuatu yang membahayakan bangsa dan negara. Ya, nah itu berangkatnya tidak morem beledos jadi masalah gede, ya, tidak langsung berkembang menjadi masalah besar. Nah, ibarat api yang membakar pasar itu tidak meredul jadi geni gitu ya, langsung obrak ngobong pasar enggak ya. Awalnya itu pasti ada indikasi-indikasi, pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda masalah itu adalah isu ya. Jadi tanda-tanda mau munculnya atau mau meletusnya sebuah masalah itu namanya isu ya. Isu atau masalah yang makro, masalah yang belum konkret. Jadi nanti kalau misalnya kalian disuruh memetakan isu itu jangan masalahnya yang dipetakan, isu itu belum masalah ya. Jadi isu itu adalah omong-omongan orang tentang satu masalah, satu persoalan yang mengganggu ya. Tetapi belum jelas itu, belum jelas permasalahan, belum konkret. Nah, karena itu maka isu itu boleh dikata sebagai masalah yang masih makro. Ya. Nah itu untuk dipecahkan tidak bisa masalah makro. Ya. Nah masalah makro mana bisa, belum konkret, ya tidak bisa dipecahkan. Ya. Itu harus dibuat konkret dulu. Untuk bisa konkret itu ada caranya. Ya. Nah, masalah apa isu yang belum konkret itu dicari indikatornya, tanda-tanda, indikasinya bahwa itu masalah. Maka ketemu misalnya ada puskesmas di Prambon gitu ya, itu jelek layanannya, misalnya gitu ya, misalnya ini, atau SD negeri 6 di Kecamatan Prambon itu walah kualitasnya nggak karu-karuan jeleknya. Nah, itu ya. Misalnya begitu. Tetapi kan Anda nggak terima itu kalau Anda bertugas di sana. Dikatakan SD negeri 6 Prambon itu kualitasnya jelek. Maka Anda protes. Sampai ngomongnya SD 6 Prambon itu jelek. Itu indikasinya apa? Nah, gitu ya. Maka ada indikasinya. Wah, kebersihannya itu loh kotor, ya. Wah, sewampai wakai dan sebagainya. Wah, kelasnya itu morat, marit ya, bangkunya itu. Lah, gurune itu loh gak tahu teko, ya. Seminggu itu gurune kadang ganti-ganti ono loro, ono siji dan sebagainya. Terus kualitas pelulusannya jelek, gitu ya. Nah, itu indikasi.
Ya, itulah indikator. Nah, indikator itulah masalah, ya, masalahnya. Nah, kemudian coba dicari sebabnya. Nyapo kok kotor? Ya, nggak tahu diresiki. Nyapo kok nggak tahu diresiki? Tukang kebunnya loro, nah, misalnya gitu. Wes tuwek terus diganti. Nah, itu. Terus kenapa kok kelasnya morat-marit? Nah, ini sebabnya. Kenapa kok gurunya kata teko? Nah, ini sebabnya. Akhirnya dari sebab-sebab itulah yang harus kita cari. Kira-kira sebab mana ya yang paling kita rasakan sebagai masalah mendesak. Itu masalah, ya. Nah, itulah yang harus kalian pecahkan, bukan yang tadi itu, ya. Bukan yang masih makro tadi. Nah, itu isu, ya. Isu terus masalah. Nah, isu itu ada tingkat nasional, ada tingkat regional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota, ada tingkat sekolahnya sendiri, ada tingkat kelas di mana Anda berada. Nah, ya. Isu-isu strategis di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota, sampai dengan sekolah, sampai dengan kelas, itu adalah level-level isu dari yang strategis sampai kontemporer. Nah, yang nanti Anda ambil itu adalah isu yang kontemporer, ya, isu yang sudah sedemikian terbiasa berada di sekeliling kita sehingga menjadi bagian daripada kegiatan kita sehari-hari. Itu isu kontemporer, ya. Nah, jadi itu saja, saya kilas saja. Pelajarannya seperti itu, nanti akan perdalam melalui materi-materi saya. Nah, setelah kita nanti tahu isu-isu itu, maka berikutnya adalah kalian akan mengikuti kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini adalah mengasah bagaimana kemampuan kalian untuk membela negara, ya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk yang militer maupun non militer melalui profesi masing-masing, ya. Nah, ini dicoba fisiknya, dicoba mentalnya. Nah, ya, ada beberapa materi di sana. Ada materi yang berkaitan dengan masalah Permildas atau peraturan militer dasar, ya. Nah, itu ada PBB, ada tata upacara, ada penghormatan, ada dedek bengek, ya, sampai kepada peraturan urusan dinas dalam dan sebagainya. Nah, kemudian ada di sana juga Anda diperkenalkan menjadi seorang pembawa berita atau pembawa informasi. Nah, Anda dikenalkan menjadi seorang caraka, ya. Nah, seorang caraka. Nah, nanti di situ Anda diajari tentang keprotokolan. Nah, di situ Anda diajari juga mengenai bagaimana menjadi seorang intelijen kepo-kepoan, gitu ya. Nah, kemudian baru pada akhirnya nanti setelah semua rangkaian kegiatan itu selesai, maka ada sebuah kegiatan namanya pengobaran api semangat bela negara, ya, melalui kegiatan api unggun kayak pramuka kuwi. Ya, tapi berangkatnya dari proses yang macam-macam tadi, ya. Oke, itu adalah kegiatan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Kapan itu diberikan? Secara fisik seharusnya nanti selesai kegiatan isu-isu strategis itu kalian dikasih itu. Tetapi kan sekarang itu bukan tatap muka, ya. Sekarang itu adalah blended learning. Ya, nanti mungkin Anda itu hanya disuruh pegang bendera, nyium bendera dan sebagainya. Siapnya itu ya siap di rumah itu, ya. Nah, itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi paling tidak informasinya sudah saya berikan. Agenda pertama seperti itu, ya. Sikap
penanaman sikap perilaku bela negara itu berisi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Ini malnya mau tutup. Malnya mau tutup. Jadi monggo silakan saya beri kesempatan 1-2 menit untuk menanyakan barangkali ada hal-hal yang tidak jelas ya. Nanti selebihnya nanti kita WA-WA-an saja ya. Toh ada 2 hari asinkronus, kalian bisa WA saya menanyakan segala hal ya. Kemudian di dalam waktu 2 hari itu kalian akan saya kirimi materi yang saya janjikan tadi. Nah, monggo silakan bertanya. Ayo cepet-cepetan, ojo mikir-mikir. Nah, Mbak Yuniati pengen go bedil terus mari ngono bedile ditinggal itu meledos ya. Ayo silakan tanyakan hal-hal yang kalian belum jelas. Mohon izin Pak, saya. Ya, siapa takon ini? Mas Bagus. Ya, siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan Pak Taufik tadi. Sangat bagus sekali bahwa suatu bela negara itu adalah faktor yang sangat penting bagi kami, terutama di dunia pendidikan. Nah, ini yang mungkin menjadi PR bagi kami di dunia pendidikan, yaitu yang ingin saya tanyakan adalah mengapa kesadaran bela negara itu sangat diperlukan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara. Terima kasih Pak. Udah, itu aja. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya yang luar biasa. Yang pertama itu ada hubungannya dengan pertanyaan yang lain ya. Kenapa kok negara perlu dibela? Ya, itu. Ya, kenapa kok negara itu perlu dibela? Nah, ya. Jadi negara itu dibela karena negara itu seperti kita ya. Seperti makhluk hidup ini, lahir, tumbuh, berkembang, dan menghadapi banyak permasalahan di dalam perkembangan kehidupan negara itu. Ya, nah itu kalau tidak kita belani, tidak kita jaga, tidak kita bantu untuk menghadapi berbagai bentuk masalah itu, tidak mampu negara itu atasi itu ya. Nah, jadi kita harus membela karena kalau tidak dibela negara itu akan menghadapi masalah yang bertubi-tubi sehingga bukan tidak mungkin negara yang sekarang aman itu menjadi tidak aman. Negara yang semula itu adalah negara yang merdeka menjadi terjajah ya. Negara yang biasa-biasa terus tahu-tahu terperang gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kita membela? Ya itu tadi dengan cara mendudukkan diri di dalam komponen-komponen yang sudah tersedia sesuai dengan sistem pertahanan negara kita, yaitu sistem pertahanan yang berbasis kesemestaan. Ya. Nah, kemudian apanya yang dibela dari negara? Ya, apanya yang dibela? Yang dibela itu yang pertama itu adalah keutuhan wilayah. Jadi paling tidak kita itu jangan sampai wilayah kita itu kalong. Kalong itu berkurang. Sejengkal pun jangan sampai. Ya. Entah itu karena kita jual kepada orang asing, entah itu kemudian kita berikan kesempatan orang asing itu menggarap tanah kita dan pakainya. Itu ya. Itu kemudian yang kedua adalah kita bela apanya? Kedaulatannya. Nah, kedaulatan negaranya, kedaulatan ekonominya, kedaulatan politiknya, kedaulatan kedaulatan budayanya. Nah, itu ya. Nah, itu kedaulatan ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah keselamatan bangsa. Ya, keselamatan bangsa termasuk keselamatan kita semua, keselamatan Mas Bagus, keselamatan Mbak Yeni ya, itu sebagai bagian daripada bangsa itu. Nah, terakhir apa yang kita bela ya?
Yang kita bela adalah nama baik bangsa dan negara. Nah, itu. Jadi itu yang kita bela. Mengapa kita bela? Karena negara itu kalau tidak dibela ya bisa mati, bisa hilang. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita caranya bela? Ya dengan kegiatan bela negara sesuai dengan provinsi kita masing-masing. Ya. Nah, terus mengapa penting itu? Ya penting sekali karena kalau misalnya kita itu tidak dibela, wong itu adalah tempat kita hidup, tempat kita mencari makan, tempat kita itu dibesarkan, tempat kita merasa menjadi bangsa yang merdeka, ya, dan pakainya. Nah, itu perlu kita bela. Setelah kita tahu kesadaran kebangsaan kita. Nah, kesadaran kebangsaan kita itu tumbuh karena kita ngerti wawasan kebangsaan itu, kita ngerti siapa bangsa Indonesia, nah, siapa kita, apa tugas dan tanggung jawab kita, dan pakainya. Gitu Mas Bagus, ya. Pak, terima kasih banyak. Sudah kira-kira sudah bisa ditangkap penjelasan saya? Iya Pak, siap, sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, baik. Karena ini saya ada di AW ya. Di AW, di rumah makan AW itu di mall. Itu jadi nggak enak juga kita ngomong sama pengunjung yang lainnya. Ya, jadi saya sudahi dulu. Nanti kita sambung di kesempatan berikutnya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sehat Terima kasih selalu. banyak, Pak. Hati-hati di jalan, Bapak. Piknya siapa? Mas Freddy ya? Siap izin Pak. Siapa? Yang piknya siapa di sini? Saya Pak. Ya. Halo. Halo. Siap saya Pak. Oh. Ya wes. Ye. Terima kasih banyak loh Pak. Ya, sama-sama. Kita sudahi dulu ya, Mas ya. Siap. Itu Siapa? Misalnya silakan anak-anak difasilitasi, entah disuruh tanya ke saya via WA atau telepon langsung ya. Enggak apa-apa. Siap. Silakan. Siap Pak. Karena ada waktu 2 hari asinkronusnya ya. Nanti saya Izin kirim Pak, untuk Sabtu ada sinkronus Pak. Bagaimana Pak? Untuk hari Ya. Sabtu ada sinkronus. Hari Sabtu. Hari Sabtu nggak apa-apa. Oh iya. Tapi ada ya. Ada sinkronus maksudnya Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Oh iya. Lanjut nanti. Ya, tapi Siap. waktunya tidak harus pagi ya, Mas. Nggih, menyesuaikan jenengan mawon Pak. Ya, nanti kita sesuaikan dengan jadwal saya yang lainnya ya. Siap. Siap. Terima Oke. kasih Pak. Monggo. Oke. Jadi saya Oke. mohon izin dulu untuk lab dulu untuk mengakhiri ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ya, Siap, saya Pak. senang sekali kalau bisa mendampingi teman-teman ini ya. Siapa? Oh, ini ternyata laki-lakinya banyak ya. Ada Tiga Pak. tiga Pak. Ada 3 Pak. Oh, 3 orang ya. Iya. Nah. Terima kasih. Saya mau Siap. diri dulu. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kasih Pak. banyak Pak. Semoga Selalu. Oke. Mas Bagus, mau nanya, Ya. Apa? itu kita selain masuk ke link yang sudah dibagikan, kita juga masuk link yang di LMS tadi mungkin saya kurang Iya, paham. tetap. Yang di Berarti- LMS wajib tiap hari. Ketika ada sinkronus, yang di LMS tetap diklik. Oh, Ini gitu. sebagai syarat aja.
Iya, biar terdetek sama LMS-nya kayak gitu. Tadi pagi sudah saya klik juga, Pak. Sudah. Oh ya, yang belum mungkin nanti next-nya harus diklik ya. Iya. Mas mau tanya, kalau sudah diklik mungkin ada tanda Tandanya warna, apa gitu? iya berubah warna atau gimana gitu. Nggak ada Bingung. masalah ya tandanya ya. Makanya bingung kita itu sudah masuk Kalau apa belum iya, gitu. kalau MOOC kan kemarin ada gitu.